Aku tuh cuma numpang ya Bu di sini. Tekan dari segala sisi. Itu kalau habis makan nggak ada pikiran buat bantuin cuci piring, kayak gitu ya Kak? Kak, token listrik habis. Tolong beliin. Sabar. Ya, nanti kalau kakak sama abangmu udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Ya nanti tuh kapan, Bu? Hai semuanya, kita dari film Home Sweet Loan. Nama saya Derby Romero, saya berperan sebagai Danan di film HSL. Saya Yunita Siregar, saya berperan sebagai Kaluna di film HSL. Hai, aku Ricita Gor, aku berperan sebagai Tanis. Halo, Vita Anggriani sebagai Mia. Film ini menceritakan Kaluna. Kaluna ceritanya apa? Jadi film ini menceritakan struggle-nya Kaluna di kehidupan. Dia ini terjebak di situasi, dia ini sandwich generation. Jadi dia ini punya mimpi. Dia berasal dari keluarga yang dibilang bukan miskin sih, tapi mungkin pas-pasan, struggling. Terus dia juga dari middle class income. Dia mimpi pengen punya rumah, tapi selalu terjepit dengan halangan-halangan di dalam keluarganya. Dia harus ngebantu ke atas, dia punya banyak tanggungan gitu. Ceritanya itu. Kita sih dari awal emang sebelum project ini juga kita udah temenan dari sebelum-sebelumnya. Kita udah lama. Mungkin aku baru pertama kali playgroup sih kita temenan. Iya, kita dari playgroup ya. Kita dulu anak Tambun by the way. Bener sih dia. Kita dulu anak Tambun. Anyway, pokoknya tapi kita baru kenal sama Karisti. Tapi kalau Kak Derby udah kenal. Kalau aku baru kenal sama Karisti, tapi bondingnya juga nggak lama sih. Karisti juga anaknya asik banget. Di mobil. Iya. Tempat pelorku. Jadi kayak ya beginilah, kita gampang sih deketnya gitu. Gimana, tambahin lagi dong. Kalau aku kebetulan emang sebelumnya udah seproject sama teman-teman gitu. Yang di sini tuh karena kita udah saling kenal, jadi ngebangun chemistry sebagai persahabat di persahabatan itu gampang banget ya. Selama kita reading juga kita udah pergi bareng apa gitu. Aku sama Nita juga deket banget. Kita temenan udah lama banget, aku kenal dari dia. Embrio. Jadi malah aku sama Nita itu sebenarnya Nita udah kayak adik aku sendiri gitu, karena memang kita deket banget. Dan di sini justru malah kita dipasangin, itu malah lucu ya. Dan tapi ngebentuk chemistry gampang banget karena kita apa-apa kita diskusin bareng ya. Saya suka ngonten-ngonten juga gitu. Secara karakter mirip nggak? Secara karakter enggak sih, enggak lenje kayak gini, enggak selenje ini. Mianya? Iya, Mianya masih apa ya? Dia masih behave lah, tapi riwah dia. Kalau Vita? Kalau saya agak begini. Begini gimana ya kan? Tapi ini terjadi sama kita doang. Tapi kalau sama suami saya, iya bang. Ya tadi backgroundnya memang yang sudah menikah, punya anak, terus memang kayak di cerita ini pun ya memang begitu ya. Jadi mungkin bagian itunya sama sih seperti aku gitu. Cuma memang yang berbedanya adalah aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang kantoran. Ya itu salah satunya ya. Itu nggak pernah jadi option. Kami semua, aku tuh kayak ngerasa kerja aku tuh main gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh aku main gitu. Jadi Anda ya, jangan ajak aja. Kalau aku mungkin relate sama Yunita Siregar ya, karena ini kan ceritanya dia anak bungsu dari 3 bersaudara. Sama kayak aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakakku yang kedua cewek, yang pertama cowok, sama persis sama Kamala dan Kanendra. Itu kakak-kakaknya Kaluna. Terus mungkin kondisinya kan kalau anak terakhir anak yang biasanya menanggung itu anak pertama, tapi kondisinya Kaluna dan aku sama anak terakhir yang harus menanggung pada saat itu aja sih paling korelasinya. Danan itu Gemini Green Flag sama kayak Derby. Jadi memang sebenarnya secara karakter cukup berbeda gitu dari ceritanya, tapi kalau secara background story aku ngerasa banyak banget kemiripan atau aku banyak relate sama karakter Danan gitu. Dan memang Danan di sini yang aku rasa sama banget sama aku adalah memang dia tipe yang selengean, kelihatannya nggak peduli, tapi sebenarnya dia peduli banget dan dia care orangnya dan dia baik hati banget. Itu yang aku ngerasa ada kesamaannya sama aku gitu. Tapi secara pembawaan, gesture dan lain-lain itu sangat berbeda. Karena memang ini kan karakter yang udah ada di buku. Dan pembaca buku kan udah punya interpretasi sama imajinasi masing-masing. Nah kemarin tuh serunya, challenge-nya adalah gimana caranya aku mendapatkan
cari approach-nya gimana supaya Danan at least bisa mewakili itu semua lah, bisa dapat ke bayangannya. Ada beberapa scene yang gue berkesan banget yang justru yang berdua. Yang Kaluna sama Danan tuh ada salah satu scene yang mungkin gue belum bisa cerita gitu karena ada beberapa yang memang ya nanti tunggu aja nonton gitu. Mungkin kalau pembaca juga mungkin ada bisa ngebayangin yang mana. Tapi ada scene yang menurut gue tuh buat gue sangat simple tapi sweet banget ya. Padahal even mungkin Danannya juga nggak banyak dialog di situ. Tapi itu cuma sweet banget. aja, tapi tahu kan maksudnya gimana? Semua kalau pokoknya scene bareng tuh udah pasti seru lah. Pokoknya aku setiap ke lokasi tuh me time-nya aku deh pokoknya. Sama kalau yang scene-scene yang berempat, yang paling berkesan itu yang kita nunggu di mobil. Yang lagi suruh-suruh ngobrol, kita kan duduk berdua di depan lagi ngobrol-ngobrol gitu, di belakang mulai tenang. Di tadi ada satu yang nyanyi terus. Nyanyinya Party itu doang diulang-ulang. Terus kita udah ngobrol-ngobrol. Kita bikin romantis. Tapi itu doang yang dinyanyiin. Udah itu doang yang sama. Sudah nih, tiba-tiba hening gitu kan, hening kok diam. Jadi scene-nya itu di mobil, itu tuh hampir dari pagi sampai siang, sampai duhur. Sampai duhur. Jadi pagi sampai duhur. Jadi ya dari yang ketawa, diem, hening, ketawa, diem, hening kayak gitu nih pokoknya. Terakhirnya gimana coba? Terakhirnya Vita ngapain? Mangap nyender di Risti. Di kaca, Risti jadi nempel ke kaca. Kayak remplok gitu kayak enak banget lo ya tidur. Iya, kan kita udah di brief, kita udah tahu ada ular diletakkan di situ ya, udah tahu dan di situ tuh syutingnya aman banget. Ularnya memang aktor, jadi ada pawangnya. Ada pawang, aman banget. Ularnya tuh baik banget. Baik banget, aman. Ular yang terlatih. Salahin gua aja. Iya, tapi kita juga gak ganggu. Pokoknya aman banget ya syutingnya, udah dikasih tahu nih. Itu yang di teaser itu natural terjadi. Padahal udah dikasih tahu ular ada di situ, tapi dia tetap kaget sampai loncat gitu loh. Salto. Padahal udah gitu. dikasih tahu ularnya ada, terus kayak pas aku lihat oh gede ya gitu. Tapi aku nggak lihat mukanya. Nah pas aku take itu mukanya tiba-tiba muncul. Kayak aku kaget banget dia muncul sambil menjulurin lidahnya. Geli dong hamba kan. Itu shock say. Loncat. Itu loncat. Kalau sampai panjang itu adegannya dia sampai jatuh, tersungkur. Kan jatuh. HP aku ada gantungannya. HP-nya mental. Putus. HP-nya mental kemana? Dianya jatuh. Jatuh dia. Tulis aja Mas, tulis. Nah, di sini kita ada tempat duduk. Kita semua pasti pernah ngalamin jadi Kaluna. Kita semua adalah anak-anak sandwich generation. Anjay, oke deh Mbak. Aku adalah salah satu Kaluna di luar, tapi mungkin levelnya nggak seberat Kaluna. Cuman saya merasakan seperti Kaluna gitu. Saya juga punya tanggung jawab sama orang tua, sama adekku. Tapi saya juga punya keluarga sendiri. Karena kan orang tua aku udah nggak seperti dulu ya, udah divorce. Jadi kayak mau nggak mau saya harus menanggung gitu. Jadi gimana? Ya kalau aku tadi aku udah bilang sih ya, maksudnya setiap kondisi itu ya emang cuman tingkat levelnya aja sih, sama kesanggupan kita. Ada yang rasanya kayak sedikit udah berat banget, tapi ada yang kayaknya berat banget tapi kayak enggak, gue nggak apa-apa kok gitu. Sama aku juga ada di posisi sandwich generations itu pada masanya pernah ada, cuma sekarang udah kita semua aku misalnya berkakak adik udah mandiri masing-masing, jadi udah bisa keluar dari situasi itu. Tapi maksudnya kayaknya bakal banyak banget kayak misalnya dibikin vote gitu ya. Di sini siapa aja sandwich generations, pasti presentasinya banyak banget. Atau kayak kemarin kita sempat ada kayak promo, terus mereka itu ada di usia-usia Gen Z, mereka bilang oh enggak kak, aku nggak ngerasain, bukan enggak, belum. Sabar, ya, sabar. Waktunya akan datang. Tapi kamu ya yang kuat aja dari sekarang. Ya. Jadi nonton dulu biar kayak prepare dulu gitu. Sabar, nggak apa-apa, nikmatin. Ini lebih kayak ke warning aja sih. Jangan patah semangat dan belajar untuk say no sekali-sekali, karena kalian juga harus mementingkan diri kalian. Untuk para sandwich generations, pokoknya ya itu kan pejuang hidup ya, semangat, stay sane. Pokoknya jangan sampai kalian membiarkan diri kalian ada di situasi yang toksik. Terus juga tetap bermimpi dan pasti bisa. You deserve to be happy. Bahagia tuh kan versinya beda-beda ya. Bahagia versi aku, versi kamu semuanya beda gitu kan. Terus juga memang apapun yang sudah kalian capai sekarang, aku percaya kalian tuh udah sangat hebat dan sudah sangat kuat. Semangat terus. Untuk para pejuang hidup, pejuang rupiah di luar sana yang merasakan anugerah sandwich generation, jangan menyerah, tetap
kalian tidak sendirian, masih banyak Kaluna di luar sana. Di sini kita akan menampilkan Kaluna kalian nih. Semoga menjadi salah satu inspirasi kalian untuk tidak menyerah dan punya harapan baru. Teman-teman jangan lupa untuk nonton Film Home Sweet Loan mulai tanggal 26 September 2024 di bioskop. Selama ini aku bantu kamu untuk jadi lebih baik. Tapi emang kamunya hobi ngeribetin diri sendiri. Makanya orang yang pas-pasan kayak aku nggak berhak punya rumah sendiri. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata.